Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Alia Rizka. Nah, untuk di vlog kali ini aku mau membahas penyebab menstruasi lama atau haid lama dan cara untuk mengatasinya. Sebelum aku lanjut ke videonya, buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku atau baru ketemu sama channel ini, jangan lupa di subscribe dulu. Nyalakan tombol loncengnya biar tiap aku update video, kalian dapat notifikasi dari aku. Kemudian, jangan lupa like dan komen dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, aku langsung lanjut aja ke videonya. Kalau misal sesekali menstruasi kalian ini berlangsung cukup lama, ya, tapi nggak tiap bulan, hanya sesekali aja. Mungkin ini nggak disebabkan karena hal-hal yang berbahaya. Tapi beda lagi kalau misal setiap bulannya, setiap kalian datang bulan, ternyata menstruasinya berlangsung lama. Nah, mungkin ini ada indikasi adanya gangguan kesehatan reproduksi. Nah, lamanya waktu dari menstruasi ini setiap wanita berbeda-beda ya. Normalnya adalah 2 sampai 7 hari. Tapi ada di mana wanita ini mengalami menstruasi lebih dari 7 hari. Nah, ini yang biasanya dikatakan sebagai menstruasi yang lama. Yang pertama aku bahas dulu tentang penyebabnya ya. Penyebab dari menstruasi itu datangnya itu lama ya. Yang pertama adalah ketidakseimbangan hormon ya. Ketidakseimbangan hormon ini sangat berpengaruh terhadap lama atau tidaknya menstruasi. Karena teratur atau tidaknya menstruasi ini diatur oleh hormon ya, seperti hormon estrogen, progesteron, FSH, dan LH. Nah, ketika hormon-hormon tadi ini nggak seimbang ya, maka lapisan rahim ini akan menebal, lapisan dinding rahim akan menebal dan mengakibatkan darah menstruasi ini keluar secara perlahan, jadi nggak lancar. Nah, ketidakseimbangan hormon ini biasanya terjadi pada usia remaja, pada usia-usia memasuki masa pubertas ya. Kemudian memasuki masa lanjut usia. Ini biasanya orang tua ya yang udah mau menopause. Nah, selain itu gangguan keseimbangan hormon ini juga disebabkan karena adanya penyakit PCOS atau gangguan tiroid. Nah, untuk penyebab kedua adalah penggunaan alat kontrasepsi hormonal. Alat kontrasepsi atau KB hormonal ini sangat mempengaruhi menstruasi ya. Baik itu dari frekuensinya, durasinya, bahkan volume darah yang keluar saat menstruasi pun ini dapat disebabkan akibat si KB hormonal. Seorang wanita yang menggunakan KB hormonal biasanya akan mengalami menstruasi dalam waktu yang cukup lama ya. Nah, hal ini tuh wajar banget ya karena itu adalah efek samping dari penggunaan KB hormonal. Jadi kalau misal dirasa agak mengganggu, ibu-ibu yang biasa pakai KB hormonal bisa konsultasi ke dokter atau ke bidan buat ganti alat kontrasepsinya supaya nggak mengganggu menstruasi. Lanjut, penyebab yang ketiga adalah adanya polip rahim ya. Polip rahim ini adalah jaringan kecil yang jinak ya, yang menempel di dinding rahim. Nah, pertumbuhan polip ini dapat menyebabkan darah yang keluar saat menstruasi akan lebih banyak dan masa menstruasinya akan lebih panjang atau menstruasinya akan menjadi lama. Nah, selain itu, polip rahim juga dapat menyebabkan perdarahan di luar siklus menstruasi. Artinya, ketika 1 bulan kalian udah menstruasi ini, ternyata minggu depan atau 2 minggu ke depan kalian kok keluar darah lagi. Nah, itu bisa disebabkan karena polip rahim. Nah, penyebab yang selanjutnya adalah perdarahan rahim yang tidak normal. Menstruasi yang lama merupakan salah satu gejala dari perdarahan rahim yang tidak normal atau biasa disebut dengan abnormal uterine bleeding, disingkat AUB. Dan biasanya penderita AUB ini dia mengalami siklus haid yang tidak teratur. Jumlah darah haid itu lebih banyak dan lebih dari 7 hari masa haidnya. Ini agak mengganggu ya karena penderita AWB ini biasanya mengganti pembalut itu dalam waktu 1-2 jam sekali ya, yang biasanya padahal pada wanita normal
bisa mengganti pembalut 4 sampai 5 jam sekali ya. Jadi kalau misalnya penderita AUB ini emang agak terganggu mesti ya. Nah, penyebab menstruasi lama selanjutnya adalah dikarenakan adenomiosisnya. Jadi adenomiosis ini adalah kondisi di mana saat jaringan yang melapisi dinding dalam rahim ya, dinding dalam bagian rahim. Dinding dalam rahim ini malah justru tumbuh di otot rahim. Dan jaringan ini kemungkinan dapat menebal dan dapat mengakibatkan perdarahan yang hebat pada saat menstruasi. Selain menstruasinya juga lama, yang dirasakan dari penderita adenomiosis ini adalah nyeri dan kram ya, nyeri dan kram pada perut sampai ke panggul. Ini hampir sama penderita endometriosis. Nah, itu tadi beberapa penyebab menstruasi terjadi cukup lama. Sebenarnya ada beberapa gangguan lagi, ada beberapa penyebab lagi yang menyebabkan menstruasi itu berlangsung cukup lama. Karena setiap wanita itu beda-beda ya. Kayak misal ada yang pengeluhan terjadi karena pembekuan darah, ya gangguan pembekuan darah atau hemofilia. Kemudian ada lagi karena efek obat-obatan, itu bisa jadi. Kemudian ada banyak, pokoknya ada infeksi peradangan panggul dan lain sebagainya. Biasanya untuk kasus menstruasi yang lama yang cukup parah ya, mungkin mengganggu si penderita atau berlangsung setiap bulan dan lama gitu ya, itu biasanya kan kita harus datang ke dokter, harus konsultasi ke dokter supaya tahu apa penyebab dari menstruasinya itu lama. Dan biasanya dokter akan melakukan serangkaian tes ya, mulai dari tes darah, USG, tes CT scan panggul, dan lain sebagainya. Nah, sekarang aku masuk ke cara mengatasi menstruasi lama. Nah, setelah penyebabnya ini diketahui, masalah menstruasi ini dapat diatasi dengan cara diobati ya, sesuai dengan apa penyebabnya tadi. Untuk cara mengatasinya jelas, yang pertama harus konsultasikan dulu ke dokter ya. Apa penyebabnya? Dokter akan mencari tahu nih penyebab dari menstruasi itu lama. Biasanya setelah dokter ini mengetahui penyebabnya, ya misalkan memang terjadi karena seperti emang gangguan yang hormon ya, maka dokter akan memberikan obat hormonal ya. Kemudian jika dirasa saat menstruasi itu berlangsung nyeri, maka dokter juga akan memberikan obat yang untuk meredakan si nyeri. Kemudian jika menstruasinya volume darahnya itu banyak, dokter juga akan memberikan obat sesuai dengan apa penyebabnya. Untuk kita sendiri untuk menjaga atau mengatasinya itu kita bisa olahraga ya. Olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat. Aku nggak ada bosan-bosannya mengingatkan buat selalu olahraga, kemudian makan makanan yang sehat, pola hidup yang sehat ya, seperti jam tidur atau waktu tidur, kemudian pola makan yang sehat, hidup sehat, pokoknya istirahat cukup. Itu adalah salah satu hal yang dapat mempengaruhi hormon juga, jadi harus benar-benar dijaga. Nah, itu aja pembahasan seputar menstruasi yang berlangsung lama yang mungkin banyak ditanyakan ya. Aku banyak baca DM dan banyak baca di kolom komentar, meskipun aku nggak membalas satu persatu. Mungkin ada beberapa yang aku balas, tapi nggak semua yang aku balas karena rata-rata pertanyaannya emang hampir sama. Jadi kalau misalnya kalian komentar, kalian baca dulu komentar di bawahnya, aku udah balas apa belum ya. Jadinya aku nggak harus 2 kali untuk membalas, atau bisa cepet kalau misalnya kalian butuh banget buat aku membalas, kalian pengen tanya, itu lebih cepet di DM ya. Oke, semoga informasi dari aku bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.